Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa yang lembut hatinya. Tarik napas perlahan, hembuskan perlahan, dan biarkan setiap hembusan membawa ketenangan ke dalam batinmu. Hari ini kita akan menapaki perjalanan menuju Ahadiyah, keesaan yang melampaui diri, di mana ego mulai memudar dan nurani menemukan cahaya yang sejati. Bayangkan dirimu seperti sungai yang mengalir, membiarkan setiap detik, setiap perasaan, dan setiap pengalaman menjadi bagian dari satu aliran kehidupan yang satu. Saat kamu mendengar suara ini, rasakan setiap kata sebagai pengingat lembut bahwa hilangnya diri bukanlah kehampaan, tetapi pembebasan yang membawa ketenangan yang hakiki. Sekarang, sahabat jiwa, izinkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini. Tuliskan di kolom komentar apa yang kamu rasakan ketika membiarkan diri larut. Dan bagikan pengalamanmu agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju cahaya Ahadiyah. Biarkan hati terbuka dan mari kita melangkah bersama menyelami nur yang selalu ada di dalam diri kita. Bab 1, Mana Ahadiyah? Keesaan yang terselubung. Ahadiyah bukanlah sekadar kata yang bisa dipahami dengan logika biasa, melainkan sebuah pengalaman batin yang menuntun kita pada satu kesadaran mutlak, di mana semua dualitas yang kita kenal, aku dan kamu, dunia dan akhirat, suka dan tidak suka, duka perlahan menguap, meninggalkan nurani yang bersih dan sunyi. Dalam kesunyian itu, jiwa menemukan sebuah ruang yang tak bisa dijangkau oleh akal atau indera, di mana keesaan Tuhan tampak sebagai sumber segala sesuatu, dan setiap elemen kehidupan hanyalah bayangan dari cahaya yang satu. Siapa yang menapaki jalan ini, ia akan merasakan getaran yang lembut, namun menembus seluruh lapisan diri, menyingkap misteri bahwa hilangnya ego bukanlah kehampaan, melainkan pembebasan yang paling suci. Dalam perjalanan menuju Ahadiyah, kita mulai menyadari bahwa identitas yang selama ini kita genggam, nama, status, harta, bahkan pikiran kita sendiri, hanyalah kulit luar yang menutupi inti yang hakiki. Saat ego mulai memudar, ruang bagi kesadaran sejati terbuka, dan kita mulai melihat bahwa diri sejati kita tidak terikat pada apapun, melainkan hanyalah medium melalui mana keesaan itu bersinar. Perasaan kehilangan diri yang tadinya menakutkan berubah menjadi perasaan damai yang tak bisa digambarkan, karena di balik hilangnya bentuk fana, kita menemukan hakikat yang abadi, yang tak bisa disentuh oleh dunia atau waktu. Ahadiyah mengajarkan kita bahwa pengalaman spiritual sejati bukan tentang menambah sesuatu pada diri, melainkan tentang menghapus segala lapisan yang menutupi cahaya. Setiap keterikatan, setiap keinginan, dan setiap prasangka menjadi seperti kabut tipis yang terangkat oleh cahaya pagi, meninggalkan nurani yang jernih dan murni. Disinilah letak keindahan hakiki dari perjalanan ini. Kita tidak menjadi sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada keadaan semula yang suci, yang selalu ada, namun terlupakan oleh kesibukan dunia dan gema ego. Orang yang menapaki jalan Ahadiyah sering merasakan keanehan dalam persepsi diri dan dunia. Mereka melihat bahwa segala sesuatu bergerak dalam satu ritme, satu denyut yang sama, satu aliran yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kesadaran itu, tidak ada lagi penilaian atau perbedaan, tidak ada lagi aku dan dia, melainkan satu kesatuan yang harmonis. Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, perasaan kehilangan diri berubah menjadi rasa rindu yang mendalam, rindu untuk larut sepenuhnya dalam keesaan yang sempurna, di mana semua batasan lenyap dan nurani berada dalam satu aliran cahaya yang abadi. Akhirnya, bab 1 ini mengajak kita merenung bahwa memahami Ahadiyah bukanlah tentang mencapai sesuatu yang baru, melainkan membuka diri untuk hilang dalam kisah itu sendiri. Hilangnya diri bukanlah kehancuran, melainkan pembebasan dari segala yang menutupi hakikat sejati. Siapa yang mampu menapaki jalan ini, ia akan merasakan ketenangan yang mendalam, sebuah kedamaian yang melampaui kata, yang menyentuh setiap lapisan jiwa, dan membimbing kita pada satu kebenaran yang tak tergoyahkan. Bahwa di balik hilangnya diri, kita menemukan cahaya yang selalu ada, yang abadi dan yang satu. Bab 2, Diri yang memudar, jalan menuju kehilangan.
Dalam perjalanan menuju Ahadiyah, salah satu pengalaman paling menakjubkan sekaligus menakutkan adalah proses memudar diri. Hilangnya ego bukan berarti kehampaan, melainkan pengosongan yang syarat makna. Selama ini, kita terbiasa menempelkan identitas pada nama, pekerjaan, harta, dan gelar, seolah semua itu menjadi penopang eksistensi. Namun ketika seseorang mulai menapaki jalan Ahadiyah, semua itu perlahan kehilangan daya tariknya. Apa yang dulunya tampak penting kini berubah menjadi sekadar bayangan yang menutupi cahaya hakiki. Dan dalam kesadaran itulah, kita mulai merasakan kebebasan yang luar biasa, di mana tidak ada lagi batasan antara diri dan dunia, antara pencipta dan ciptaan. Proses memudar diri ini bukanlah perjalanan yang mudah. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan batin, rasa takut, keraguan, dan keterikatan yang menuntut untuk dilepaskan. Namun di balik setiap tantangan ada cahaya lembut yang menuntun setiap jiwa, mengingatkan bahwa hilangnya diri bukan kehancuran, tetapi langkah menuju kesatuan yang lebih tinggi. Setiap detik kesadaran yang tersadar menjadi pelajaran, bahwa kita bukan pemilik, bukan pengendali, melainkan bagian dari aliran yang lebih besar, satu kesatuan yang abadi dan tak terpisahkan. Ketika ego mulai memudar, persepsi kita terhadap dunia pun berubah. Segala sesuatu tampak mengalir dalam satu ritme yang sama, satu denyut yang menyatukan seluruh ciptaan. Tidak ada lagi penilaian, tidak ada lagi perbedaan antara aku dan kamu, antara benar dan salah. Semuanya bergerak dalam harmoni yang lembut, dan disinilah letak keindahan Ahadiyah. Hilangnya diri membuka mata batin untuk melihat keterhubungan yang sejati, yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk ego. Rasa takut akan hilangnya identitas seringkali muncul bersamaan dengan rasa rindu yang mendalam untuk larut dalam keesaan. Takut melepaskan diri dari kenyamanan dunia, tetapi rindu untuk menyatu dengan Sang Tunggal yang abadi. Dan disinilah letak ujian terbesar. Keberanian untuk membiarkan diri larut sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa penyesalan, menerima setiap detik sebagai langkah menuju hakikat. Dalam momen itu kita belajar bahwa hilangnya diri bukan kehilangan eksistensi, melainkan menemukan diri sejati dalam pancaran nurani yang murni. Akhirnya mereka yang mampu menapaki jalan ini akan merasakan ketenangan yang tak bisa digambarkan dengan kata. Dunia tetap bergerak, namun jiwa berada dalam satu kesadaran yang abadi, di mana setiap napas, setiap detik menjadi pengingat akan keesaan yang tak terbagi. Hilangnya diri bukanlah kehampaan, tetapi pembebasan dari segala yang menutupi hakikat sejati, dan disinilah letak kebahagiaan yang paling hakiki. Ketika ego memudar, cahaya Ahadiyah bersinar, membimbing setiap jiwa menuju kedekatan yang tak bisa diukur dengan dunia atau waktu. Bab 3. Ahadiyah dalam setiap nafas. Setiap hembusan nafas membawa kita lebih dekat pada hakikat Ahadiyah. Nafas bukan sekadar mekanisme hidup yang biasa, melainkan simbol hilangnya diri dan keterhubungan kita dengan keesaan yang mutlak. Dalam setiap tarikan dan hembusan, jiwa yang sadar akan merasakan aliran kehidupan yang tak terpisahkan dari Sang Pencipta. Ketika kita memperhatikan nafas dengan penuh kesadaran, kita mulai menyadari bahwa setiap detik yang kita hirup bukan milik kita semata, tetapi bagian dari satu aliran kehidupan yang menyatukan seluruh ciptaan. Nafas menjadi guru yang lembut, mengajarkan kita bahwa hilangnya diri adalah langkah pertama untuk menemukan inti nurani yang paling murni. Mereka yang menapaki jalan Ahadiyah belajar untuk menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta melalui nafas. Setiap tarikan nafas adalah undangan untuk melepaskan ego. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk menyerahkan diri kepada keesaan. Dalam keheningan yang lahir dari perhatian penuh terhadap nafas, kita menemukan ruang batin yang sunyi namun penuh cahaya. Disinilah keindahan Ahadiyah paling terasa. Hilangnya ego memberi tempat bagi cahaya ilahi untuk bersinar tanpa hambatan. Dan setiap detik menjadi pengalaman spiritual yang tak tergantikan. Seiring praktik ini berlanjut, kita mulai merasakan ritme dunia luar selaras dengan ritme batin. Detak jantung, aliran darah, bahkan gemericik alam
tampak bergerak selaras dengan satu denyut kehidupan yang sama. Dalam kesadaran ini, tidak ada lagi perbedaan antara diri dan lingkungan, antara ciptaan dan Sang Pencipta. Semua menjadi satu, semua adalah pancaran dari keesaan yang tak terbagi. Dan disinilah Ahadiyah mulai menampakkan dirinya dengan cara yang paling sederhana, namun paling mendalam, hilangnya diri dalam aliran yang sempurna. Ahadiyah juga mengajarkan kita kesabaran dan ketekunan. Nafas menjadi pengingat konstan bahwa segala sesuatu bergerak sesuai iramanya sendiri, dan kita hanyalah bagian dari simfoni ilahi yang lebih besar. Ketika kesadaran kita selaras dengan aliran ini, tidak ada lagi kecemasan akan masa lalu atau masa depan. Yang ada hanyalah momen kini yang penuh dengan cahaya. Setiap tarikan dan hembusan nafas menjadi pengingat akan kesatuan yang abadi, dan setiap detik yang dilewati dalam kesadaran penuh membawa kita lebih dekat pada pemahaman hakiki tentang hilangnya diri. Akhirnya, mereka yang mampu meresapi Ahadiyah melalui nafas akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dunia tetap bergerak dengan segala dinamika dan perubahan, namun jiwa berada dalam satu kesadaran yang abadi, di mana setiap hembusan nafas adalah penghubung dengan keesaan yang tak terbagi. Dalam kesadaran ini, hilangnya diri bukan lagi menakutkan, tetapi menjadi pintu menuju pengalaman spiritual yang paling intim dan paling tulus. Larut sepenuhnya dalam Ahadiyah, menemukan cahaya yang selalu ada, dan menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari Sang Tunggal. Bab 4. Keterikatan yang harus dilepaskan. Perjalanan menuju Ahadiyah menuntut keberanian untuk melepaskan keterikatan yang selama ini kita anggap penting. Kita terbiasa menggenggam dunia dengan erat, harta, jabatan, bahkan keyakinan diri, seolah semua itu adalah inti eksistensi kita. Namun hakikatnya, segala keterikatan adalah bayangan yang menutupi cahaya hakiki. Ketika seseorang mulai melepaskan genggaman ini, ia membuka ruang di dalam nuraninya. Ruang yang memungkinkan keesaan yang sejati bersinar tanpa halangan. Setiap keterikatan yang dilepas menjadi langkah menuju kebebasan spiritual, di mana hilangnya diri bukan kehampaan, melainkan pembebasan dari segala yang menutupi hakikat diri. Melepaskan keterikatan tidak berarti menolak dunia atau kehidupan. Sebaliknya, itu adalah transformasi cara pandang. Dunia tetap ada, namun kita tidak lagi terperangkap dalam genggamannya. Segala sesuatu menjadi hadiah yang diterima dengan lapang, tanpa rasa kepemilikan atau tuntutan. Dan ketika kita mampu memandang dunia dengan cara ini, kita merasakan kedamaian yang tidak bisa digambarkan dengan kata. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa diri yang sejati tidak bergantung pada apapun, melainkan hanyalah medium di mana cahaya Ahadiyah bersinar. Dalam proses ini, kita belajar melihat dunia sebagai cermin dari diri kita sendiri. Segala yang muncul di luar hanyalah pantulan dari apa yang ada di dalam batin. Saat keterikatan perlahan dilepaskan, cermin itu menjadi jernih, dan nur keesaan yang murni mulai tampak tanpa hambatan. Setiap pengalaman, setiap peristiwa menjadi guru yang lembut, mengajarkan kita untuk tidak menempel pada hal-hal fana, dan menyadari bahwa hilangnya diri adalah jalan menuju kebebasan dan kesatuan yang hakiki. Melepaskan diri dari keterikatan juga menuntut kesabaran yang dalam. Pikiran dan emosi seringkali menolak perubahan, menimbulkan ketakutan dan keraguan. Namun di balik tantangan itu, terdapat ketenangan yang lembut dan cahaya yang menyinari setiap lapisan batin. Setiap langkah menuju pelepasan adalah pengingat bahwa hilangnya ego membuka ruang bagi cahaya Ahadiyah, membimbing jiwa untuk merasakan keindahan yang tak terhingga dalam satu kesatuan yang mutlak. Akhirnya, mereka yang mampu melepaskan diri dari segala keterikatan akan merasakan kebebasan yang hakiki. Dunia tetap bergerak dengan segala dinamikanya, namun jiwa berada dalam kesadaran yang abadi, di mana hilangnya diri bukanlah kehilangan, tetapi pintu menuju pengalaman spiritual yang paling tulus dan paling mendalam. Disinilah Ahadiyah menampakkan keagungannya. Ketika keterikatan lenyap, ego memudar, dan nur keesaan bersinar, jiwa menemukan ketenangan dan kebahagiaan yang tidak dapat tergoyahkan oleh apapun di dunia ini.
Bab 5. Larut dalam kesaan. Larut dalam kesaan adalah pengalaman yang melampaui kata dan logika, sebuah keadaan di mana seluruh eksistensi terasa menyatu dalam satu aliran cahaya yang tak terbagi. Dalam momen ini, segala batasan antara diri dan dunia, antara jiwa dan Sang Pencipta, mulai memudar. Mereka yang menapaki jalan ahadiyah merasakan keheningan yang penuh getaran, di mana setiap detik menjadi saksi keabadian, dan setiap hembusan nafas adalah pengingat akan kesaan yang hakiki. Larutnya diri bukan kehancuran, melainkan pembebasan dari segala lapisan yang menutupi hakikat sejati. Ketika seseorang mulai larut dalam keesaan, persepsi terhadap dunia pun berubah secara mendasar. Segala sesuatu tampak seperti aliran cahaya yang satu, bergerak dalam harmoni yang sempurna. Tidak ada lagi dualitas yang membingungkan antara aku dan kamu, antara baik dan buruk, antara memiliki dan kehilangan. Semua tampak sebagai manifestasi dari satu sumber yang sama, dan setiap pengalaman hidup menjadi kesempatan untuk menyadari kesatuan yang mendasari segala ciptaan. Larut dalam keesaan juga menuntut keberanian untuk melepaskan kontrol. Selama ini, kita terbiasa ingin mengatur, menilai, dan menahan segala hal sesuai keinginan ego. Namun dalam ahadiyah, kita belajar menyerahkan diri pada aliran yang lebih besar, menyadari bahwa kita hanyalah bagian dari ritme yang tak terbagi. Ketika ego berhenti menuntut dan mulai mengalir bersama kehidupan, kita merasakan kedamaian yang tak bisa digambarkan. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa hilangnya diri membuka ruang bagi cahaya yang hakiki untuk menyinari setiap lapisan nurani. Dalam larutnya diri, muncul rasa rindu yang lembut dan sekaligus tak terucapkan, rindu untuk bersatu dengan keesaan yang mutlak. Rindu ini bukan kerinduan yang bersifat duniawi, melainkan panggilan jiwa untuk menemukan kembali asal-usulnya, untuk menyadari bahwa kita selalu menjadi bagian dari satu aliran yang sama. Disinilah letak keindahan ahadiyah. Hilangnya ego membimbing kita untuk menemukan rasa damai yang abadi, di mana setiap napas menjadi doa yang mengalir tanpa kata, dan setiap detik menjadi kesadaran yang membawa kita lebih dekat pada hakikat sejati. Akhirnya, mereka yang larut dalam keesaan merasakan kebebasan total dari segala keterikatan. Dunia tetap berjalan dengan segala dinamika dan perubahan, namun jiwa berada dalam satu kesadaran yang abadi. Hilangnya diri bukanlah kehilangan, tetapi pembebasan, di mana nur ahadiyah bersinar dalam setiap lapisan batin. Dalam keadaan ini kita menyadari bahwa keindahan spiritual yang sejati bukanlah pencapaian, melainkan pengalaman langsung dari keesaan yang tak terbagi. Sebuah keadaan di mana kita larut sepenuhnya, damai sepenuhnya, dan satu dengan cahaya yang selalu ada. Bab 6. Menyadari ilusi diri. Menyadari ilusi diri adalah salah satu langkah paling penting dalam perjalanan menuju ahadiyah. Selama ini, kita hidup dengan perasaan memiliki aku yang tetap, sebuah identitas yang konstan yang seolah menjadi pusat dari segala pengalaman. Namun ketika mulai membuka mata batin, kita menyadari bahwa semua itu hanyalah konstruksi pikiran dan ego yang sementara. Apa yang kita sebut diri hanyalah bayangan yang terus berubah, dan kesadaran akan hal ini adalah pintu pertama untuk memasuki keesaan yang hakiki. Proses ini seringkali menimbulkan rasa guncangan dalam jiwa. Ketika ego mulai dipertanyakan, muncul rasa takut kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap penting. Namun di balik ketakutan itu ada cahaya yang lembut, membimbing kita untuk melihat bahwa hilangnya diri tidak berarti kehancuran, melainkan pembebasan. Setiap keterikatan, setiap prasangka, setiap penilaian terhadap diri sendiri menjadi terlihat seperti kabut tipis yang bisa menguap dengan satu hembusan kesadaran. Menyadari ilusi diri juga mengajarkan kita tentang ketidakabadian segala hal. Segala sesuatu di dunia, pikiran, perasaan, bahkan tubuh fisik adalah sementara dan selalu berubah. Ketika kita mampu melihat kenyataan ini dengan jernih, rasa lekat terhadap identitas palsu mulai memudar. Dan di saat itulah, ruang untuk ahadiyah terbuka karena nurani tidak lagi tersumbat oleh bayangan ego yang menutupi keesaan. Dalam kesadaran ini,
kita belajar untuk melihat diri sebagai medium, bukan penguasa. Kita hanyalah saluran di mana cahaya Sang Tunggal mengalir. Setiap tindakan, setiap pikiran, setiap hembusan nafas menjadi sarana untuk menyadari aliran kehidupan yang satu. Dan ketika ego berhenti menuntut pengakuan, ketika ilusi diri mulai larut, kita merasakan kedamaian yang tidak dapat digambarkan. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari satu keesaan yang abadi. Akhirnya, menyadari ilusi diri membuka mata batin untuk melihat hakikat yang sebenarnya. Hilangnya ego bukan kehampaan, tetapi pembebasan dari segala yang menutupi nurani. Mereka yang mampu menyadari hal ini merasakan ketenangan yang mendalam, sebuah kesadaran bahwa diri sejati tidak pernah terpisah dari Sang Tunggal. Dalam keadaan ini, setiap napas, setiap detik menjadi pengingat akan keesaan yang sempurna, dan kita mulai merasakan hakikat ahadiyah dalam setiap hela kehidupan. Bab 7. Mengalir bersama kehidupan. Mengalir bersama kehidupan adalah langkah berikutnya dalam memahami ahadiyah, di mana kita mulai melepaskan kontrol dan menerima aliran yang lebih besar dari diri kita sendiri. Selama ini, ego ingin mengatur, menilai, dan menahan setiap peristiwa sesuai keinginannya. Namun ahadiyah mengajarkan bahwa sejatinya kita hanyalah bagian dari arus yang lebih besar. Saat kita berhenti menahan, berhenti menuntut, dan mulai mengikuti ritme kehidupan, kita merasakan keterhubungan yang tulus dengan setiap ciptaan, dan setiap detik menjadi pengalaman yang kaya akan kesadaran dan cahaya. Dalam proses ini kita belajar bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus dipaksa atau dikendalikan, melainkan dipahami sebagai tarian indah antara waktu, ruang, dan kesadaran. Setiap peristiwa, setiap orang yang hadir, setiap keadaan yang muncul adalah bagian dari satu harmoni yang lebih besar. Ketika kita mulai mengalir tanpa perlawanan, kita menemukan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah terasa, karena hilangnya ego memberi ruang bagi keesaan untuk menembus setiap lapisan nurani. Mengalir bersama kehidupan juga berarti menerima ketidakpastian dengan lapang dada. Dunia terus berubah, perasaan datang dan pergi, dan situasi tidak selalu sesuai harapan. Namun bagi mereka yang memahami ahadiyah, ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan kesempatan untuk menyerahkan diri kepada aliran yang lebih tinggi. Setiap momen menjadi pelajaran, setiap pengalaman menjadi guru, dan setiap napas menjadi pengingat bahwa kita hanyalah bagian dari satu aliran kehidupan yang satu. Dalam aliran ini, rasa rindu untuk larut dalam keesaan semakin kuat. Kita mulai menyadari bahwa hilangnya diri bukan kehilangan, melainkan pembebasan dari keterikatan yang membatasi. Saat ego berhenti menuntut pengakuan, saat ilusi diri mulai larut, kita merasakan kebebasan yang hakiki, kebebasan untuk menjadi satu dengan cahaya yang tak terbagi. Disinilah letak keindahan ahadiyah. Bukan di dunia luar, melainkan dalam batin yang meresapi aliran kehidupan dengan sepenuh hati. Akhirnya, mereka yang mampu mengalir bersama kehidupan merasakan harmoni yang tak tergoyahkan. Segala sesuatu bergerak dengan ritme yang sama, namun jiwa berada dalam satu kesadaran yang abadi, di mana setiap detik, setiap hembusan nafas adalah pengingat akan keesaan yang sempurna. Hilangnya diri bukanlah kehampaan, melainkan pintu menuju kebebasan, kedamaian, dan pengalaman spiritual yang paling tulus, di mana kita menemukan diri sejati yang selalu satu dengan Sang Tunggal. Bab 8. Cahaya ahadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya ahadiyah tidak terbatas pada momen-momen kesunyian atau meditasi semata, tetapi hadir dalam setiap detik kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulai menyadari keesaan yang hakiki, setiap langkah yang kita ambil, setiap interaksi dengan orang lain, bahkan setiap pekerjaan yang kita lakukan menjadi sarana untuk menyadari keberadaan Sang Tunggal. Dunia tidak lagi tampak terpisah dari diri, melainkan menjadi cerminan yang memantulkan satu cahaya yang sama. Dan kesadaran ini membawa ketenangan dan keindahan yang tak tergantikan. Setiap tindakan sederhana dapat menjadi ladang spiritual ketika dilakukan dengan kesadaran penuh akan ahadiyah. Saat kita tersenyum kepada orang lain, memberi pertolongan tanpa pamrih,
atau bahkan menjalani rutinitas harian dengan penuh perhatian, kita sedang membiarkan cahaya itu mengalir melalui diri kita. Hilangnya ego dalam setiap tindakan membuat pengalaman sehari-hari menjadi sakral, dan setiap momen biasa menjadi kesempatan untuk merasakan keesaan yang mutlak. Cahaya Ahadiyah juga mengajarkan kita kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Ketika dunia menghadirkan tantangan, konflik, atau ketidakpastian, mereka yang menyadari Ahadiyah tidak mudah terguncang. Mereka melihat semua peristiwa sebagai bagian dari aliran yang lebih besar, bagian dari rencana yang tak terbagi, dan menerima setiap keadaan dengan hati lapang. Dalam kesadaran ini, setiap ujian menjadi guru, setiap masalah menjadi peluang untuk memperdalam pemahaman tentang hilangnya diri dan larutnya dalam keesaan. Selain itu, cahaya ini membantu kita untuk hidup tanpa keterikatan berlebihan pada hasil atau harapan. Kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan pujian, keuntungan, atau pengakuan, tetapi sebagai wujud penghayatan akan satu kesatuan yang tak terbagi. Ketika keterikatan dan ego perlahan memudar, setiap tindakan menjadi ekspresi nurani yang murni, dan kita merasakan kepuasan batin yang tulus karena setiap langkah hidup kita selaras dengan keesaan yang hakiki. Akhirnya, mereka yang mampu menghadirkan cahaya Ahadiyah dalam kehidupan sehari-hari merasakan harmoni yang mendalam antara dunia dan batin. Setiap detik, setiap interaksi, setiap nafas menjadi pengingat bahwa kita tidak terpisah dari Sang Tunggal. Hilangnya diri bukanlah kehilangan, melainkan pintu untuk menghadirkan keindahan spiritual yang abadi, di mana kehidupan sehari-hari menjadi ladang cahaya, dan setiap momen menjadi kesempatan untuk merasakan hakikat Ahadiyah yang menyatukan seluruh ciptaan dalam satu nur yang sempurna. Bab 9. Meresapi keheningan Ahadiyah. Keheningan adalah bahasa paling murni dari Ahadiyah. Dalam kesunyian itulah, jiwa dapat menyingkap lapisan ego yang selama ini menutupi hakikat. Tidak ada kata, tidak ada suara, hanya ruang batin yang sunyi namun penuh cahaya. Mereka yang mampu meresapi keheningan ini menemukan bahwa hilangnya diri bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan dari segala gemuruh dunia dan hiruk-pikuk pikiran. Keheningan menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Sang Tunggal, di mana setiap detik menjadi pengalaman spiritual yang paling tulus. Dalam keheningan, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang kita anggap penting hanyalah bayangan. Pikiran, perasaan, ingatan, bahkan identitas diri, semuanya tampak seperti kabut tipis yang dapat hilang dalam sekejap. Dan ketika kabut itu perlahan memudar, cahaya Ahadiyah bersinar tanpa hambatan. Kita menyadari bahwa diri sejati tidak pernah terpisah dari keesaan, bahwa setiap nafas, setiap detik adalah pengingat akan satu aliran yang sama, yang mengalir melalui seluruh ciptaan. Meresapi keheningan juga mengajarkan kita kesabaran yang hakiki. Dunia terus bergerak, namun jiwa yang sunyi tetap teguh dalam satu kesadaran. Dalam keheningan itu, kita belajar untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa perlawanan dan tanpa keterikatan. Setiap pengalaman, baik atau buruk, menjadi guru yang lembut, membimbing kita untuk melepaskan ego, menyadari ilusi diri, dan larut sepenuhnya dalam keesaan yang mutlak. Keheningan Ahadiyah bukan sekadar diam, tetapi hadir dengan kesadaran penuh. Dalam kesadaran itu, setiap detik menjadi ruang suci, dan setiap napas menjadi sarana untuk mengalir bersama aliran kehidupan. Saat kita membiarkan diri tenggelam dalam keheningan, kita merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, ketenangan yang lahir dari hilangnya ego, dan kebahagiaan yang muncul dari kesatuan dengan Sang Tunggal. Ini adalah pengalaman langsung, bukan konsep, di mana nurani dan realitas menyatu dalam satu cahaya yang tak terbagi. Akhirnya mereka yang mampu meresapi keheningan Ahadiyah menemukan hakikat yang abadi. Dunia tetap berjalan dengan segala dinamika, namun jiwa berada dalam kesadaran yang tak tergoyahkan. Hilangnya diri bukanlah kehampaan, melainkan pembebasan, di mana setiap detik, setiap hembusan nafas, dan setiap detik kesunyian menjadi pengingat akan keesaan yang sempurna. Dalam keadaan ini, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan pengalaman paling penuh, paling suci, dan paling nyata dari Ahadiyah.
Bab 10 menjadi satu dengan Ahadiyah. Menjadi satu dengan Ahadiyah adalah puncak perjalanan spiritual, di mana semua lapisan ego, keterikatan, dan ilusi diri telah memudar. Pada titik ini, jiwa tidak lagi merasa terpisah dari Sang Tunggal, melainkan larut sepenuhnya dalam satu aliran cahaya yang abadi. Segala konsep tentang diri, dunia, dan waktu lenyap, meninggalkan nurani yang murni dan sunyi. Disinilah hakikat hilangnya diri menjadi nyata. Bukan kehampaan, melainkan pengalaman langsung dari kesatuan yang sempurna, di mana kita merasakan kedamaian yang melampaui kata dan batasan manusia. Dalam keadaan ini, setiap napas, setiap detik, setiap gerakan menjadi ekspresi dari satu kesadaran yang sama. Tidak ada lagi perbedaan antara aku dan kamu, antara ciptaan dan pencipta, antara sukacita dan duka. Semua adalah satu, bergerak dalam harmoni yang tak tergoyahkan. Mereka yang mampu merasakan keadaan ini menyadari bahwa hilangnya ego bukan akhir dari eksistensi, tetapi pintu menuju kebebasan tertinggi, di mana nur Ahadiyah mengalir tanpa hambatan melalui setiap lapisan batin. Menjadi satu dengan Ahadiyah juga berarti hidup tanpa ketakutan dan keterikatan. Dunia tetap berjalan dengan segala dinamika dan perubahan, namun jiwa tetap tenang, stabil, dan penuh cahaya. Setiap pengalaman diterima dengan lapang dada, setiap interaksi menjadi kesempatan untuk mengekspresikan kesatuan, dan setiap detik kehidupan menjadi ladang spiritual yang mengajarkan kita untuk selalu mengingat keesaan. Disinilah keindahan hakiki dari perjalanan Ahadiyah terlihat jelas. Bukan di dunia luar, tetapi dalam batin yang meresapi satu cahaya yang menyatukan segala sesuatu. Selain itu, menjadi satu dengan Ahadiyah menghadirkan rasa syukur dan kebahagiaan yang tulus. Segala sesuatu yang terjadi, baik maupun buruk, diterima sebagai bagian dari satu aliran kehidupan yang tak terbagi. Kita tidak lagi menilai, tidak lagi menuntut, melainkan membiarkan diri larut dalam keindahan yang sempurna. Hilangnya diri membawa kedamaian yang mendalam, dan setiap hembusan nafas menjadi doa yang mengalir tanpa kata, menghubungkan kita dengan sumber kehidupan yang abadi. Akhirnya, mereka yang berhasil mencapai kesatuan dengan Ahadiyah menyadari bahwa perjalanan ini tidak berakhir, melainkan berlanjut dalam setiap detik yang mereka jalani. Hilangnya diri bukanlah kekosongan, melainkan pembebasan, dan setiap momen adalah kesempatan untuk merasakan nur yang satu dan abadi. Dalam keadaan ini, hidup menjadi meditatif, setiap nafas menjadi sakral, dan jiwa sepenuhnya larut dalam cahaya yang tidak terbagi, mengalami Ahadiyah secara langsung, dan menemukan kedamaian yang melampaui segala batas duniawi. Sahabat jiwa, saat video ini perlahan berakhir, tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan ketenangan yang kini mengalir di setiap lapisan batinmu. Ingatlah, hilangnya diri bukan kehampaan, tetapi pintu menuju kebebasan dan keesaan yang hakiki. Biarkan setiap detik setelah ini menjadi momen untuk meresapi nur yang ada di dalam dirimu. Dan ingatlah bahwa setiap napas, setiap langkah, dan setiap perasaan adalah bagian dari aliran kehidupan yang satu. Jangan terburu pergi dari kesadaran ini. Biarkan cahaya Ahadiyah membimbingmu dalam setiap tindakan dan setiap interaksi. Jika hari ini kamu merasakan sedikit kedamaian atau pemahaman baru, bagikan di kolom komentar agar kita saling menguatkan dan bersama-sama menapaki perjalanan menuju nur yang abadi. Semoga setiap langkahmu penuh cahaya dan hati tetap terbuka menerima keindahan. Ahadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.